Prabowonomics ini suatu hal yang menarik. Karena apa? Ini agenda senyapnya beliau untuk bersih-bersih. Makanya dalam 10 bulan, orang tuh cuma ngeliat luarnya, oh hidup gua makin susah, tetap susah, dan seterusnya. Tapi dia nggak lihat. Berita itu muncul koruptor 80 orang ditangkap. Itu di eranya beliau, baru 10 bulan loh kerja. Jadi artinya apa? Dipotong dulu nih kaki-kakinya. Nah, kenapa gue bilang fishing game? Orang kan selalu bilang, wah menteri titipan, orang-orang dekat semua diangkat. Bagi saya itu sah-sah saja. Ya jelas dong, sekarang kalau kita punya negara atau punya company, yang bakal direkrut kan orang yang kita percaya kan? Oke. Itu normalnya seperti itu, common sense saja. Tapi kalau orang yang percaya ini gue udah taruh nih jabatan, terus lu nggak bisa bener nih, lu abuse kepercayaan gue, ya gue potong kakinya. Itu hebatnya Pak Prabowo. Kamu pendukungku, nih gue kasih, urus baik-baik negara ya. Ya ternyata lu korupsi. Ya ternyata menyalahgunakan jabatan, ya potong kakinya. Ini yang hebat. Jadi itu yang saya bilang the fishing game. Kotak pertama di dalam konten gue yang kemarin viral itu adalah lu ngeberantas korupsi yang benar-benar tidak pernah diberantas sebelumnya. Makanya kalau kita lihat di berita, korupsi ketangkap lah. Orang kan salah ngeliat, wah negara ini udah korupsi semuanya. Ini lagi ditangkepin masalahnya. Coba. Jelasin, gue belum nyampe ini. Yang menangkap orang yang korupsi yang belum terjadi sebelumnya. Iya. Nah itu bagian itu gue nggak paham. Tuh bagaimana cara Pak Prabowo atau presiden kita untuk nangkepin koruptor yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya? Cara nangkepnya gue nggak tahu. Kalau gue tahu kan berarti mudah tertebak. Pak Prabowo ini adalah gerakan senyap yang nggak ketebak karena beliau ahli strategi. Tetapi kalau kita ngelihat, kita cukup dengan akal sehat aja kan kita bisa tahu bahwa dalam 10 bulan dia bekerja, itu yang ditangkap luar biasa. Menteri-menteri kan kena semua. Mulai dari KPK ataupun Kejagung yang turun tangan langsung gitu.